Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan tema firman Tuhan, pertahankan mahkotamu, ya. Pertahankan mahkotamu. Firman Tuhan ini kita akan buka di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Oke. Ya, sudah ketemu di Alkitab masing-masing. Haleluya. Kita akan baca bergantian ayat yang ke-11 sampai 14. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12. Hari ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita melakukan perbuatan kegelapan dan kejahatan. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai gambaran antara Iya, puji Tuhan. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 11 ini, kita akan melihat bahwa Tuhan berkata dia akan segera datang kembali, ya. Dia katakan saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat, ya. Ini
depan umum kita berzina, di depan umum terang-terangan kita melakukan dosa. Tetapi bagaimana kalau di siang hari kita menjaga hidup kita? Ya, jadi artinya Bapak Saudara kita harus bertobat dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hidup kita ini, mengenakannya di dalam diri kita, yaitu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, ya, dan jangan lagi hidup untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita, memuaskan kemauan kita. Jangan lagi. Beberapa hari yang lalu saya telepon Bapak Gembala. Saya telepon, tahu-tahu ditolak. Ini Pak Gembala ini gimana sih kok ditolak gitu? Padahal saya merasa penting sekali gitu ya. Lalu setelah itu beberapa jam kemudian dia hubungin saya. Sorry ya, tadi teleponnya saya matikan, saya tolak. Kenapa? Karena saya sedang ibadah. Nah, jadi artinya begini, dia bilang di situ, kalau ibadah kan kita, walaupun kamu yang telepon, maaf ya, saya harus tetap tidak terima katanya, karena Tuhan lebih penting untuk dilayani. Nah, memang waktu di sini juga Bapak Gembala itu pernah tegur saya, Bapak Saudara. Ini ibadah, kita harus sungguh-sungguh. Saya punya handphone, dia bilang. Kamu punya handphone, lalu kenapa kamu masih pegang-pegang handphone di ibadah? Dia bilang. Saya membela diri. Saya kan mau foto-foto, mau jemaat, segala macam lah ya. Tapi menurut dia, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita fokus. Ya, saya juga punya handphone, tapi saya nggak pernah bawa. Dia bilang seperti itu. Artinya bukan karena kita nggak boleh pegang handphone. Artinya dalam ibadah fokuskan, ya, berikan perhatian yang sungguh-sungguh, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya dalam pertemuan itu kita tidak sia-sia. Tuhan udah datang, kok kita nggak lihat? Tuhan nggak datang di depan mata kita, kita nggak bisa dengar. Nah, karena kenapa? Telinga kita untuk mendengarkan yang lain, mata kita untuk melihat yang lain. Tuhan jelas di depan mata kita, tapi kita nggak bisa lihat. Nah itu. Jadi oleh karena itu kita belajar dalam setiap kesempatan kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan lagi hanya melakukan kesenangan kita, memuaskan keinginan kita, kita merawat hidup kita, bekerja keras untuk apa? Untuk kenikmatan diri sendiri. Tidak waktunya lagi. Ini menurut firman Tuhan. Dan Wahyu 3 ayat 11, jadi poin yang kedua adalah waspada. Temanya saya berikan adalah pertahankan mahkotamu. Maka Wahyu 3 ayat 11, saya nggak kasih dia. Kita baca bersama-sama, buka Alkitab masing-masing. Wahyu 3 ayat 11 berkata, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi artinya kita bisa kehilangan mahkota kita. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita bisa kehilangan itu, Bapak Saudara. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengakui Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita diberikan ya jaminan kehidupan kekal. Tapi sekarang Dia berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, ayo pertahankan kepercayaanmu, pertahankan imanmu. Jangan sampai ada seorang pun atau apapun yang mengambil mahkota itu. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri, karena Tuhan sudah lebih dekat, ya. Selain dari menjaga hidup kudus, taat kepada firman, bertobat, intim dengan Tuhan, kita perlu memperhatikan apa? Tanda-tandanya kalau Tuhan akan segera datang. Jadi kita memang tidak berkata, oh mungkin 5 tahun lagi Tuhan akan datang, karena tanda-tandanya sudah semakin dekat, ya. Tapi kita akan perhatikan tanda-tandanya Tuhan sudah mau datang itu seperti apa. Dalam Matius 24, kita akan pergi ke Matius dulu ya. Matius 24 13
tidak akan tampil di LCD ya, karena saya hanya cuplik. Matius 24 Matius 24 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, ini salah satu tanda-tandanya adalah deru perang ya. Kalau kita perhatikan dalam 1 bulan ini, konflik antara Israel dengan Hamas itu gencar terus ya. Apakah mungkin ini salah satu tanda-tandanya yang akan memicu nanti adanya perang dunia ya kan? Orang mulai memprediksi ya, nanti akhir zaman akan ada perang yang namanya perang Harmagedon. Lalu setelah itu akan ada nanti kerajaan damai 1000 tahun. Setelah itu akan ada nanti perang Gog dan Magog ya. Dan ini akan membuat manusia gentar ya, mengharapkan cepat Tuhan datang, tidak tahan lagi penderitaan, siksaan yang luar biasa akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kuat maka kita akan kehilangan mahkota kita ya, akan banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami siksaan karena nama Tuhan, bukan karena dosa ya, karena mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, akan banyak mengalami siksaan penderitaan. Akan bermunculan ajaran-ajaran palsu, Bapak Ibu Saudara. Dari dulu udah ada ya, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat ya. Contohnya seperti apa? Saksi Yehova, mereka mengakui bahwa mereka tidak mengakui penyaliban Yesus. Mereka tidak percaya dengan ada kehidupan kekal. Mereka nggak percaya ya. Kemudian ada ajaran apa? Children of God. Children of God itu berusaha mengajarkan seks bebas, Bapak Ibu Saudara ya, membuat komik-komik porno. Itu gereja itu namanya ya, Children of God ya. Hubungan badan antara anggota keluarga itu dianggap sebagai anugerah. Jadi mereka percaya bahwa dan mengajarkan memuaskan diri sendiri adalah hadiah dari Tuhan. Jadi menikmati hidup ini adalah hadiah dari Tuhan. Ini ajarannya. Yang pendirinya siapa? Pendirinya pendeta, Bapak Saudara. Pendeta ya, yang mengajarkan kepuasan seks ini adalah pendirinya adalah seorang pendeta yang namanya David Brand dan sering dikenal sebagai David Bank, Bapak Saudara ya. Nah sekarang ini dalam tahun-tahun terakhir ini muncul ajaran palsu yang baru. Apa namanya? Namanya gereja juga. Namanya gereja apa ya? Yang belakangan ini muncul. Ada yang pernah dengar gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Dengar? Ada yang dengar? Belum? Ya. Muncul namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat di Cina ya, pada saat kebebasan beragama itu sangat dilarang, maka bermunculan gereja-gereja bawah tanah, ya kan? Dan gereja ini sangat kuat, mereka mengalami kebangkitan walaupun mereka dilarang, walaupun mereka mengalami penganiayaan, tetapi mereka tetap semangat, Bapak Saudara. Mereka tetap bangkit menyebarkan Injil. Mereka tetap bertekun, bersekutu, ya, dengan semangat yang luar biasa. Namanya gereja bawah tanah. Dan akhirnya gereja ini viral, ya. Gereja ini bangkit begitu penyebarannya begitu besar ya. Apa yang mereka pelajari? Mereka pelajari Alkitab. Mereka mempelajari juga dan memegang pesan-pesan dari hamba Tuhan, yaitu Watchman Nee dan Witness Lee. Mereka pegang itu, mereka percaya ini adalah pencerahan daripada Roh Kudus, dan memang benar itu sesuai dengan Alkitab. Tapi dalam kejamnya penganiayaan yang mereka
mulai bicara, mulai menulis kata-katanya, dan tulisannya itu dikirim ke pemimpin-pemimpin gereja lokal dan dibaca. Ini perkataan sangat membangun, sangat memberkati. Ini perkataan yang luar biasa. Mereka mempercayai perkataan perempuan ini adalah perkataan Tuhan sendiri, perkataan Roh Kudus. Lalu mereka si wanita ini namanya Yang Xiaobin. Wanita ini terus menulis perkataannya yang keluar dari isi hatinya, lalu dikirimkan semua jemaat baca, lalu dibukukan Bapak Ibu Saudara, dan dibuat nama bukunya itu Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Ini Alkitab mereka. Mereka memang percaya ini, tetapi mereka tidak memegang ini menjadi landasan iman mereka. Mereka berkata ini sudah usang. Ini dulu dipakainya, enggak lagi. Sekarang yang dipakai adalah perkataan yang ini, yang mereka percaya bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus sendiri, dan mereka mempercayai bahwa yang Xiaobin ini adalah jelmaan Tuhan Yesus akhir zaman. Ya, karena mereka percaya dalam Matius 24 ayat 27. Mari kita buka bersama, saya baca untuk kita semua. Matius 24 ayat 27 berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, dari cuplikan Alkitab firman Tuhan, ya, mereka mempercayai bahwa kilat dari timur telah memancar. Nah, timur itu di bagian Tiongkok ini, di bagian Cina ini, maka mereka percaya, oh ini dia maksudnya Tuhan, ya. Kilat yang memancar dari timur ini berarti dari Tiongkok, dari Cina. Dan kebetulan juga perkataan si wanita ini benar-benar, ya, mirip dengan firman Tuhan ini dan sangat mencerahkan, menguatkan mereka. Mereka mengajarkan kalau Tuhan telah kembali menjadi daging kembali. Dulu namanya Tuhan Yesus, sekarang namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya nama gereja mereka, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak punya Alkitab secara fisik seperti ini. Mereka bukukan dan dibuat bentuk PDF, karena mereka percaya pergerakan yang mereka lakukan itu lewat online. Ya, jadi mereka punya film-film yang luar biasa, lagu-lagu yang luar biasa, animasi-animasi. Jadi orang tertarik. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, sebenarnya saya mau tampilkan lagu mereka. Salah satu lagu mereka keren sekali. Mereka membuatnya begitu profesional. Kalau orang nggak tahu ajaran mereka, Bapak Ibu Saudara, pasti akan yang ingin mendengarkan lagu-lagu pujian. Lihat judulnya, 15 lagu rohani Kristen. Wah, 15 lagu rohani Kristen terbaru. Nah, kita akan klik itu, kita akan dengarkan dan kita akan menikmati. Apalagi kalau kita lihat videonya, Bapak Saudara, keren sekali penampilan mereka. Kalau sempat saya terpikir, kalau orang nggak tahu, ini akan langsung diangkat kor Natal ini. Bisa diangkat jadi kor Natal. Wow, megah sekali. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus hati-hati. Kalau salah satu lagunya saya dengarkan lagunya, di dalam lagunya itu mereka berkata bahwa Alkitab menjadi penghambat untuk manusia itu menerima karya Kristus yang baru. Jadi buat mereka Alkitab ini penghalang, ya, untuk kita boleh melihat karya Tuhan yang baru. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa firman ini adalah, ketika kita mendengarkan firman Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau bukan tanpa firman ini, iman kita tidak akan timbul, kita tidak akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Tapi buat mereka firman ini adalah penghalang untuk kita boleh menerima
pekerjaan Tuhan yang baru. Ya, memang benar, firman ini adalah penghalang, tapi menghalangi kita untuk mempercayai ajaran sesat. Amin. Ketika kita baca firman ini, kita akan terhalang, kita tidak akan mau, ya. Matius 24 ayat 23 berkata, Matius 24 ayat 23. Coba ini kita baca bersama. Matius 24 ayat 23, 1, 2, 3. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias, ya, jangan percaya. Nah, ketika kita percaya firman ini, maka kita akan terhalang untuk mempercayai ajaran mereka yang berkata, Mesias, Kristus sudah datang dari Tiongkok, bentuknya wanita, ya. Karena dulu kan sudah laki-laki, sekarang wanita katanya. Itu. Kalau kita tahu firman ini, kita tidak akan percaya. Kilat yang memancar dari timur ke barat, penafsiran mereka berbeda. Mereka menafsir itu dari Tiongkok, tapi kilat yang memancar itu maksudnya adalah kedatangan Tuhan itu seketika, tiba-tiba seperti pencuri. Kita nggak tahu, kita nggak sempat. Oh, dia sudah ada di Sumatera, dia sudah ada di mana lagi? Di Jogja, di Solo. Enggak. Jadi kalau ada yang berkata, oh Tuhan sudah datang, jadi itu mereka percaya yang begini, mereka percaya dia adalah Kristus, ya, Kristus akhir zaman, seorang wanita. Dia juga dijuluki sebagai kilat yang memancar dari timur, petir yang memancar dari timur, banyak gelarnya. Tapi mereka mempercayai dialah Kristus akhir zaman. Kita harus tahu bagaimana sih Tuhan datang, apakah berubah wujudnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, ya. 1 Tesalonika 14 ayat 16 sampai 17, kita akan tahu begini caranya nanti Tuhan akan datang seperti apa. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Apa katanya? Pada waktu penghulu malaikat. Jadi penghulu malaikat berseru dulu, mungkin menyampaikan Tuhan datang, mungkin seperti itu, ya. Berseru dulu para malaikat, lalu ditiup sangkakala, lalu sangkakala Allah berbunyi, ya. Seperti apa bunyinya kita nggak tahu lah, ya. Tapi nggak mungkin enggak, ya. Tapi sangkakala Allah berbunyi, pasti bunyinya pasti megah sekali, ya. Lalu apa lagi katanya? Maka Tuhan sendiri akan turun. Jadi ya, begini modelnya nanti Tuhan datang, ya. Lalu maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Yang mati dalam Kristus, bukan semua yang mati berarti, ya. Yang mati dalam Kristus itu bangkit, akan keluar dari kuburnya. Terus ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Yang hidup itu maksudnya yang mana? Semua kan? Yang hidup dalam Kristus dong, ya. Yang hidup dalam Kristus itu diangkat, gak perlu mati, ya. Gak perlu mati, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Berarti kalau menyongsong Tuhan di angkasa, turun Tuhan di bumi gak? Belum, nanti ada cara kedatangannya yang kedua, ya. Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi ada dulu nanti penghulu malaikat yang berseru, lalu ada sangkakala yang berbunyi, lalu Tuhan turun dari surga, lalu nanti akan dibangkitkan yang mati dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri. Tuhan lebih dekat, sudah lebih dekat akan datang. Persiapkan diri, jangan sampai nanti yang mati aja
kekuatan yang lebih besar lagi untuk bertahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak belajar Alkitab dengan baik, dengan terus menerus, maka kita akan mudah terbawa arus. Saya aja kadang kalau pas lihat itu ya, video-video mereka, kalau nggak lihat namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, cuma lihat judulnya aja, firman harian. Mereka bikin itu firman harian loh, ya. Jadi kita mendengar itu enak gitu, ya. Kalau kita nggak lihat namanya dan tidak tahu kalau gereja itu namanya aja Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, pasti hebat banget dong, ya. Ketika baca namanya ini pasti luar biasa. Tapi kalau tahu itu ajarannya sesat, baru kita nggak mau buka. Tapi kalau hanya tahu ajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, nah ini yang kita harapkan. Pasti ada kuasa yang besar di sini. Lalu kita akan dengerin lagunya, kita akan terpengaruh dan kita akan percaya. Mereka pergerakannya memang lewat online, Bapak Saudara. Jadi kalau kita buka link mereka, langsung muncul itu untuk kita boleh masuk ke WA mereka. Langsung terus aja muncul gitu. Jadi sangat cepat pergerakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan dengan benar, tidak boleh hanya baca sekali dua kali, tapi harus kita sampai mengenal firman Tuhan ini. Artinya harus terus menerus. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya uang 100.000, ya, kalau uang itu baru keluar, cuman kita pegang, kita lihat terus keluar uang palsu, bisa nggak bedain? Bahkan sampai sekarang kita udah sering pegang uang asli. Kalau disuruh membuktikan kan karena nggak bisa kan, karena sangat tipis gitu perbedaannya. Kalau yang punya toko-toko itu kan pakai alat tuh ngecek uang palsu apa uang asli. Artinya apa? Kalau kita nggak terus-menerus bergaul dalam firman Tuhan, ya, ketika datang yang palsu kita nggak bisa bedain ini asli apa palsu, ini benaran ajaran gereja, ajaran Tuhan atau bagaimana. Dan ketika kita salah, Bapak Saudara, contohnya kita harusnya dapat uang kembali 100.000, kita dapat uang palsu, apa yang kita dapat? Rugi kan? Kita rugi. Kita pikir kita sudah dapat uang 100.000, ternyata kita kehilangan 100.000. Kita pikir kita berada di jalur yang benar Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata kita sudah kehilangan kuasa Tuhan. Kita kehilangannya itu bukan kehilangan 50%, kehilangan seluruhnya. Karena ajarannya sudah menyimpang dari kebenaran. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya akan Tuhan datang, sekarang kita menyembah Tuhan akhir zaman yang seorang perempuan dari Tiongkok itu. Kalau nggak ngerti, jadi Bapak Ibu Saudara, makanya sesuai dengan Wahyu 3 ayat 11 yang baru kita baca, ayo waspada, jangan sampai kita kehilangan mahkota kita karena kita kurang mempersiapkan diri dalam penyambutan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Pada hari-hari terakhir ini, Bapak Saudara, akhir zaman ini semakin banyak pergumulan manusia dan tidak bisa disangkal karena begitu banyaknya pergumulan, fokus kita itu pun kadang teralihkan. Yang tadinya kita bisa atur kepada Tuhan, fokus kita bisa lagi lebih teralihkan kepada pergumulan hidup, sehingga kadang sedikit demi sedikit fokus kita kepada Tuhan bisa habis, gitu ya. Teralihkan semua kepada pergumulan hidup kita. Itu tanpa kita sadari, Bapak Saudara. Ya. Jadi oleh karena itu mari hari ini kita ingat kembali waktu Tuhan, waktu kedatangannya sudah lebih dekat. Gak usah tanya, bisa besok. Ya. Bisa kapan aja. Yang namanya seperti kilat, ya, seperti pencuri. Tiba-tiba kok, jangan sampai nanti kita kaget gitu. Tuhan datang, ampun Tuhan, aku belum siap, ya. Jangan. Kita siapkan mulai dari sekarang. Jaga hidup kudus, intim lagi dengan Tuhan, ya. Gunakan kesempatan saat bertemu dengan Tuhan, gunakan semaksimal mungkin. Karena kalau dalam kesendirian kadang-kadang sulit kita untuk bertemu dengan Tuhan, sulit untuk mengatur waktu kita. Belajarlah banyak firman Tuhan,
baca, renungkan supaya kita jangan terbawa arus. Kita udah lama jadi Kristen, tahu-tahu dalam sekejap kita percaya kepada ajaran yang lain, hilang deh semuanya, ya. Yang hilang bukan hanya kehidupan saat ini, kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kehidupan selama-lamanya, ya. Supaya kita bisa memahami yang mana ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, karena tidak akan berhenti saat ini. Mereka akan terus bermunculan nantinya. Akan ada ajaran-ajaran yang baru lagi nanti. Seperti apa mereka? Ya, untuk apa? Ya, untuk mengalihkan kepercayaan kita ini. Pertahankan mahkotamu, lebih lagi fokus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan lagi hidup dalam kepuasan diri sendiri, tapi fokuslah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa supaya hidup kita ini semakin lagi belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Persiapkan, jangan lagi bermain-main dengan waktu yang singkat ini. Jangan lagi mengabaikan waktu yang ada untuk lebih lagi sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang besar, untuk perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberitahukan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh mempersiapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, sehingga iman percaya kami tidak teralihkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Biar kami boleh melihat tanda-tanda zaman pada saat ini yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sehingga setiap hari kami boleh belajar mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu, supaya ketika Engkau datang kami ikut diangkat dalam nama Yesus, menyongsong Tuhan di awan-awan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh keluarga kami supaya seluruh keluarga kami juga boleh mempersiapkan dirinya. Roh Kudus mampukan kami untuk berjaga-jaga pada hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh memperhatikan tanda-tanda zaman yang menunjukkan dekatnya waktu untuk kami boleh mempersiapkan diri. Biar kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita menyambut kedatangan-Mu kelak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau beri dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan hati yang penuh dengan sukacita yang dari. Terima kasih ya Tuhan. Ya, nama Tuhan Yesus Roh Kudus dan persembahan ini. Haleluya. Amin.
dengan semua jemaat hadir di tempat ini pukul 7 malam. Dan ibadah sekolah minggu jam 9.04 diharapkan anak-anak kita datang ke tempat ini untuk beribadah bersama. Dan ibadah sore tetap jam 5 diharapkan semua jemaat hadir tepat waktu. Terima kasih. Doa menutup dipersilakan pada Ibu. Haleluya, mari kita bangkit berdiri kita untuk ibadah kita. Haleluya, Yesus, kami memuji kebesaran. Diberikannya kekuatan baru kepadamu, dibuatnya engkau dapat melihat pertolongannya dalam segala pergumulan.
pikiranmu, sehingga semakin dekat engkau mengenal Dia, dan dibuahnya engkau mengalami kedahsyatan kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kemarin mama daripada Bapak Alex dan juga mama dari Bapak Acen telah dipanggil Tuhan dan ada di rumah duka. Mungkin sebagian sudah ada yang ikut penghiburan di rumah duka. Kita akan berdoa supaya seluruh keluarga yang ditinggalkan semuanya hidupnya terus diberkati oleh Tuhan dan dihiburkan oleh Tuhan. Dan mungkin hari ini kita akan bersama-sama ke sana, mungkin ada penghiburannya, kita akan ke sana jam setelah ini mungkin langsung ya, supaya gak usah pulang masing-masing ke rumahnya, langsung ya kita langsung ke sana, ketemu di sana aja semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih kita berdoa dulu sebentar untuk keluarga Bapak Alex. Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Alex di tempat ini yang sedang berduka oleh karena meninggalnya ibunda daripada Bapak Alex. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan daripada Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kami berdoa supaya seluruh keluarga yang ditinggalkan menjadi orang-orang yang belajar daripada kejadian ini untuk lebih mempersiapkan diri lagi, sehingga seluruh keluarga menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan menerima kehidupan kekal semuanya, hidup di dalam kerukunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan untuk acara-acara penghiburan, ibadah-ibadah yang dilakukan sampai kepada penguburan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah